today. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita perhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu memahami proses perubahan energi angin menjadi energi listrik. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari teks petunjuk. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak Meme terkasih, hari ini kita masuk ke dalam tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Baik anak-anak Mem yang baik, ya, hari ini kita akan belajar 2 muatan pembelajaran. Yang pertama kita akan belajar IPA, dan yang kedua kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas muatan IPA. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu dari muatan IPA, kita akan membahas atau akan mendiskusikan tentang perubahan energi angin. Nah, anak-anak Mem yang baik, pernah tidak kamu memperhatikan pohon atau rumput yang sedang bergoyang? Nah, kamu tahu tidak kenapa pohon atau rumput itu bergoyang? Iya, bagus sekali. Itu disebabkan oleh adanya angin. Nah, berarti angin merupakan udara yang bergerak. Nah, kita bedakan ya nak, angin dengan udara. Udara itu berupa gas. Contohnya karbon dioksida atau oksigen, ya, oksigen yang biasa kita hirup ya nak. Oke. Nah, ternyata angin itu memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik itu untuk hewan juga dan untuk tumbuhan. Nah, salah satu manfaat angin yaitu pada pembangkit listrik tenaga angin, yaitu bersumber dari energi angin menjadi energi gerak, kemudian energi listrik. Contohnya kincir angin. Pernah melihat kincir angin? Nah, kalau tidak pernah, boleh nanti kamu lihat di Google, ya nah? Nah, untuk lebih jelasnya, perubahan energi angin itu akan kita lihat bersama penjelasannya melalui video berikut ini. Untuk itu, mari kita perhatikan dan kita saksikan dengan baik-baik. Selamat menyaksikan video berikut ini.
kamu menonton dan menyaksikan video yang sudah kamu lihat, bagaimana kira-kira? Apakah kamu sudah bisa memahami perubahan energi angin itu menjadi energi listrik? Ya, tentunya sudah bisa ya nak. Di sana tadi sudah tersedia ya bagaimana cara membuatnya, yaitu mulai dari bahan-bahannya dan cara-caranya atau langkah-langkahnya satu persatu. Nah, di sana juga jelas tadi kita lihat ya bagaimana perubahan energi angin menjadi energi gerak dan menghasilkan energi listrik ya. Tadi dari video mobil tenaga angin. Baik, bisa dipahami ya nak? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, di muatan bahasa Indonesia ini kita belajar mengidentifikasi, identify ya, sebuah informasi pada teks petunjuk. Nah, apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau step by step bagaimana cara untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Seperti tadi yang di pelajaran kita IPA tadi, di sana ada proses, cara bagaimana untuk membuat mobil tenaga angin itu. Jadi pelajaran kita ini saling berkesinambungan ya nak, jadi harus diperhatikan. Nah, lalu bagaimana kita mengidentifikasi teks atau mengidentifikasi informasi tersebut dari teks petunjuk? Yaitu dengan cara memahami, ya, memahami secara intensif, secara mendalam. Berarti kita baca dengan seksama, kita baca dengan hati-hati, dengan konsentrasi dan fokus. Maka kita bisa mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks petunjuk. Nah, berikut ini Mem akan menunjukkan contoh dari teks petunjuk. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalimat yang kita gunakan adalah kalimat perintah. Yang kedua, petunjuk ataupun cara yang disajikan harus secara berurutan. Dan yang ketiga, bahasa yang kita gunakan harus jelas dan mudah dipahami. Coba amati gambar berikut. Kita akan membuat teks petunjuk cara membuat kipas dari kertas. Perhatikan teks petunjuknya ya. Itulah teks petunjuk cara membuat kipas dari kertas. Dengan adanya teks petunjuk tersebut, kita jadi tahu bagaimana cara membuat kipas dari kertas. Baik, anak-anak Mem yang terkasih, bagaimana tadi kamu sudah melihat contoh ya teks petunjuk itu. Nah, ini pun dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi ya, contoh sederhana atau contoh kecilnya ya, yaitu ketika kita merebus telur. Nah, di sana ada beberapa langkah-langkah, ada beberapa step ya, step by step yang kita lakukan untuk memasak telur. Nah, itu contoh sederhana ya nak. Nah, Mem yakin anak-anak Mem semuanya sudah memahaminya ya. Apa itu teks petunjuk, bagaimana cara untuk membuatnya, dan bagaimana cara untuk mengidentifikasinya. Ya, harus kita baca dengan baik dan seksama. Baik, anak-anak Mem yang terkasih, untuk hari ini kamu cukup mencoba mempraktekkan di rumahmu sendiri ya, bagaimana
Nah, seperti contoh yang tadi, bisa kamu tiru ya nak? Betul tidak? Ya, dari energi angin menjadi energi bergerak menjadi energi listrik. Kamu praktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, silakan kamu coba nanti ya. Kamu praktekkan, bisa dibantu orang tua ya, tidak apa-apa. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mem yakin anak-anak Mem semuanya kelas 4D. Mem yakin semuanya anak Mem kelas 4D paham dan mengerti tentang pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan pastinya bermanfaat untuk kita. Baik, anak-anak Mem yang terkasih, jangan lupa dipraktekkan ya nak. Oke, sampai di sini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya nak. Salam sehat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.